dalam protokol pengobatan darah tinggi yang ada sekarang pun sebenarnya ada satu yang mungkin sering terlupakan, tapi itu memang jarang dipakai. Ada, cuman setahu saya juga nggak terlalu diaplikasikan, yaitu lifestyle changing bahasanya di situ, perubahan pola hidup, bahasa begitu. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau kita lihat lifestyle sebenarnya yang perlu kita perbaiki dari sisi apa? Ada dua di situ yang mungkin kita, atau mungkin saya garis bawahi. Yang pertama dari kepasrahan atau mungkin dari keikhlasan kita atau dari keyakinan kita. Ya, maksudnya gimana? Cobalah mulai pengobatan itu dengan cara kita berdiskusi dengan Allah. Bapak sholat, perbanyak sholat sunnahnya. Misalkan Anda doa, ya minta sama Allah diberi petunjuk, obat-obatan apa, terapi apa. Nanti Allah akan kasih petunjuk. Jadi akhirnya muncul ketenangan. Itu dulu yang penting, yang pertama. Ya, mulai dari situ dulu. Kalau itu gak dimulai, biasanya tadi mungkin akan cemas gitu kan. Tapi kalau bisa, bahasa saya itu adalah yang alami dulu lah gitu loh. Puasa, kalau mau makan gula, carilah gula yang sehat, yang masih ada seratnya, umbi-umbian misalkan. Kadang-kadang kita nggak sadar itu yang nggak mau diubah. Kita harus minum obat dan merasa dengan minum obat ini terbebani. Padahal kalau ini diubah, ya sebenarnya itu menjadi peluang yang sangat besar untuk bisa sehat dan normal kadar tekanan darahnya itu. Jadi itu dibenerin dulu. Jadi mulai dari hati dibenerin dulu, ikhlas. Jadi yang pertama itu. Yang kedua saran saya adalah ya benerin makan. Jadi 3 aja saya minta kurangi atau hindari. Ya, yang pertama itu semua jenis produk yang menggunakan minyak goreng, di stop dulu. Yang pertama itu. Yang kedua, semua yang menggunakan gula pasir. Kedua. Yang ketiga, semua yang menggunakan terigu. Itu aja dulu. Itu insya Allah nanti petugasnya, si insulinnya perlahan-lahan akan stabil dia. Karena biasanya di darah tinggi pun nggak jauh-jauh dari insulin resisten, nggak jauh-jauh dari situ dia. Gula yang berlebihan. Itu benerin pola makannya. Ya, jadi banyak sebenarnya cara atau mungkin mungkin produk yang kita bisa pakai untuk menurunkan tekanan darah. Paling gampang air kelapa, paling gampang. Mau tua, mau muda, terserah lah, pokoknya air kelapa. Itu yang pertama. Dan apalagi habis itu, banyak sekali sayur-sayuran, herbal-herbal segala macam. Cuman ada cumannya tadi, kalau was-wasnya muncul terus, bisa. Ya, makanya kata di awal tadi saya katakan kepasrahan. Ya, kepasrahan itu harus kuat banget gitu kan. Karena memang dalam bahasanya syariat, kita itu sembuh dari satu penyakit bukan karena obat, bukan karena orang yang ngobatin, bukan karena teknologi, tapi karena Allah yang sembuhkan. Itu poinnya. Supaya jangan kita merasa sombong, minum ini, makan ini, berobat sama si fulan, apapun lah, mau terapi apapun, jangan rasa, karena Allah udah kasih tahu faiza maritu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang sembuhkan, kata Allah kan gitu. Kemudian apa lagi? Air kelapa bisa tuh. Bunga telang itu cepat, termasuk yang bisa Anda pakai. Bunga telang, tahu ya? Yang ungu itu juga bisa buat darah tinggi tuh. Apalagi seledri juga bisa. Seledri itu juga bisa. Daun salam, kunyit pun bisa. Jadi sebagian besar daun-daun atau rimpang-rimpang itu punya efek hipotensif sebagian. Ya makanya kemarin dari seorang ibu tuh pas dia mampir ke kafe gitu kan dekat rumah itu. Ada kafe, saya bikin kafe kecil-kecilan buat minum rimpang, jadi minum makan sehat gitulah, namanya KPJSR. Dia mampir situ, dok, saya tanya dia, habis minum telang, dia bilang, ini saya sakit, dia bilang, pusing saya, dia bilang, ya itu, saya bilang, ya karena telang itu, bunga telang itu punya efek hipotensif juga, sehingga di kondisi ibu lagi darahnya mungkin lagi turun, atau enggak, ya turun lah gitu kan, ibu nggak makan juga, ibu minum itu makin turun dia, sehingga biasanya kalau telang itu saya nggak biarkan dia sendirian. Kadang-kadang saya kasih jahe, kadang-kadang saya kasih serai, kadang-kadang saya kasih pandan. Kamu minum telang. Itu daun salam bisa, seledri bisa, tadi mungkin telang bisa, pegagan juga bisa. Teh pegagan itu, atau mungkin pegagan tahu ya, ada rumput bentuknya kayak otak itu juga bisa tuh. Banyak banget itu. Kemudian bekam juga bagus untuk tensi. Mulai puasanya dikencengin, ya jalan pagi, nggak usah olahraga kencang-kencang, jalan aja. Kalau Anda bisa jalan setengah jam aja tiap hari, udah luar biasa bagus itu. Setengah jam. Atau sekitar 6.000 sampai 8.000 langkah lah. Seperti itu. Dan jam biologis tubuh kita jangan dilanggar. Waktunya tidur. Itu efeknya besar sekali. Ya. Jadi Nabi juga mengajarkan, waktu tidur, waktu terjaga. Kan surat Al-Muzammil sama Mudatsir itu kan menjelaskan kapan bangun, kapan terjaga. Atau kapan kita tidur. Ya seperti itu.